Yang lain dari Jakarta bilangnya kecemplung. Saya enggak, ya gitu. Karena waktu itu tuh juga termotivasi pengen masuk jurusan tersebut. Terima kasih. Itu sekilas intermezzo ya. Tapi teman-teman seperti ini. Ada banyak sekali yang perlu kita pahami dalam kehidupan ini ya. Itu sedikit dari cerita saya mungkin, tapi banyak sekali cerita-cerita yang sangat inspiratif dari para alumni pesantren Cadang Pinggan ini. Saya yakin sekali alumni Cadang Pinggan ini adalah alumni yang sangat luar biasa, terutama guru-gurunya yang sangat memotivasi, yang sampai masih ada di benak saya motivasinya sampai sekarang. Sampai saat ini saya menjadi pendidik juga di salah satu universitas Muhammadiyah di Cirebon, ya, dan saya sudah menjadi dosen tetap. Dan tapi itu berkat hanya ucapan ya, sedikit ucapan, tapi itu sangat bermakna oleh bapak guru dan ibu guru yang ada di lingkungan pesantren Cadang Pinggan ini. Seperti itu. Dan rasanya kita juga harus memahami, mengenal beberapa orang yang inspiratif ya, terutama di generasi muda ini. Bagaimana nantinya kalau kita sudah lulus aliyah, ya, lulus MTS itu kita mau kemana arahnya? Apakah mau bekerja? Kerjanya seperti apa? Berkah tidak, bermanfaat tidak, berpengaruh tidak dengan nusa bangsa agama, seperti itu. Dan saat ini saya sangat terkejut ya, setelah sekian tahun lamanya saya baru datang ke Cadang Pinggan. Ini mohon maaf saya jarang silaturahmi ke sini karena saya harus menghadapi kehidupan yang memang waktu itu Bapak Ibu guru bilang pas waktu saya lulus, welcome to the jungle, katanya seperti itu. Wow, ini kalimat yang sangat membuat saya merinding gitu ya. Jadi selamat berjuang di kehidupan selanjutnya, seperti itu. Disitulah ya. Dan rasanya kita harus mengenal juga beberapa tokoh inspiratif di sekeliling kita, dan alhamdulillah hari ini sudah hadir ya. Walaupun ada beberapa tokoh inspiratif kita yang berhalangan hadir, tapi saya yakin beliau ini sangat menginspiratif teman-teman semuanya, karena beliau ini juga salah satu alumni santri ya. Santrinya di mana? Ternyata beliau ini adalah alumni santri Jombang. Siapakah aku ya? Aku adalah kelahiran dari Surabaya tahun 1987, sudah ulang tahun kemarin tanggal 29 September. Beliau adalah berjenis kelamin perempuan, tapi saya sudah menikah. Dan sekarang tinggal di Depok, di Sawangan Depok. Kemudian juga alumni dari sarjana di Universitas Darul Ulum Jombang, lulus 2009. Kemudian juga menyelesaikan pendidikan magister di Ilmu Manajemen SDM Universitas WR Supratman Surabaya, lulus tahun 2013. Juga sebagai founder Yayasan Nawasena Budaya Nusantara. Beliau juga ahli public speaking ya, karena beliau adalah salah satu dari penyiar radio di Laks Pedam Jombang, kemudian di penyiar radio pemerintah Jombang, kemudian humas juga Yayasan Psikologi Surabaya ya. Jadi teman-teman bisa curhat ya dengan kakak ini ya. Kemudian juga saat ini pernah menjadi tenaga ahli Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2011-2014. Juga sekarang sedang menjabat sebagai tenaga ahli DPR RI 2014 sampai dengan saat ini. Siapakah aku? Siapakah dia? Kita sambut Mbak Wulandari Sawitri Chandrawila SPSI MM. Tepuk tangan dong.
luar biasa yang sangat apa ya? Sangat Biasa ya, di pojok ya. Lihat dari stylenya saja dia tidak Rombongan kayak kanjeng menunjukkan datang, rombongan datang. profilnya yang luar biasa sekali Mbak Ulan. Boleh mikrofonnya Kakak MC? Siap. Terima kasih. Ya, Mbak Ulan apa kabar? Alhamdulillah. Oke, saya nunggu di Luar biasa. belakang di pos 4. Allahu Akbar. Gitu. Ya, Mbak Ulan gimana perjalanannya? Sabrang ke hotel dulu. Alhamdulillah sekali Rombongannya perjalanannya. aja, Saya datang Oke, dari Kanjeng doang. Surabaya ke Cirebon. Tadi nyampe Cirebon jam Kanjeng 3 mau dioper pagi. kemana, Kanjeng? Karena saya adalah salah Langsung satu aja ke tempat pemateri di istirahat. Duta Santri Nasional. Wow. Dan demi para santri pondok pesantren di Buya Syakur ini, saya hadir di Cadang Pinggang buat kalian semua. Tepuk tangan yang meriah dong. Luar biasa. Aku di mana Langsung nih? aja mungkin Aku di mana? kita penasaran sekali dengan Mbak Ulan ini siapa, sosoknya bagaimana, apa ceritanya ya. Baik, silakan Mbak Ulan mau sambil duduk, Sambil berdiri aja berdiri ya. aja boleh ya. Udah aku temenin berdiri. Silakan. Oh, iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes belum makan? Inilah santri itu jujur ya, ngomong apa adanya, emang belum waktunya jam makan Mbak Ulan ya. Senang banget di kesempatan kali ini, perkenalkan saya Ulan, saya mau sedikit cerita buat santri-santri nasional di Cadang Pinggang. Ada sebuah cerita waktu itu seorang perempuan ini adalah anak tunggal, dia tidak punya kakak, tidak punya adik, tapi dari kecil dimasukkan pondok pesantren oleh orang tuanya. Anak ini bingung, aku anak tunggal, kok tega ya orang tuaku memasukkan di pondok pesantren. Akhirnya ketika sudah menjadi santri, dia bekerja, dia sekarang sudah ada di Jakarta. Dia mengawali karirnya jadi penjaga telepon. Zaman dulu itu namanya warung telepon. Mereka jadi anak ini menjadi penjaga telepon. Lalu juga anak ini menjadi penyiar radio yang tidak dibayar dengan uang. Ngabdi di Lapas Dam NU, menikah. Anak perempuan ini udah menikah di Jakarta, menjadi tenaga ahli kementerian karena apa? Karena kemampuan sebelumnya, lalu juga menjadi tenaga ahli DPR RI dan sekarang asisten staf khusus Presiden Republik Indonesia dan ada di depan kalian semua. Tepuk tangan yang meriah dong. Ini menceritakan bahwa kita sebagai santri bisa menjadi seorang pemimpin. Siapa maunya habis ijazah terus ijazah? Amin. Belum ya. Jadi di sini kita sharing bareng-bareng. Siapa yang mau jadi pemimpin negeri ini? Jangan geser, pindah sana. Pindah sampingnya. Yang cowoknya mau jadi apa? Bapak rumah tangga. Yang prianya pada mau jadi pemimpin masa depan. Pak, izin, ada yang bawa motor nggak Pak? Insya Allah. Motor di samping situ, Pak. Saya mau tanya, siapa Iya, yang Pak, mau digeser ke sebelah sana, Pak. masa depan dari pondok pesantren? Iya, motor dinas mau digeser ke sana sampingnya aja Pak. Ya, karena mobil ini masuk di sini. Untuk menggapai sebuah cita-cita itu tidak mudah. Oke, siap. Ini disiapin tempat parkirnya. Ya, Pak, tinggal 4 aja. Ini buat di sini Pak, sampingnya Pak. Di sini aja. Karena bus santrinya ke sini. Oh iya, bus santrinya di sini. Yang sakitnya gimana? Siapa yang betah di pesantren? Itulah ya dinamika di pondok pesantren. Sedikit cerita. Pak Ulan dulu di Gua pondok geserin ya? pesantren sempat yang Bisa di kesini aja. namanya Oh, yang penting rata di sini. terus papa mamanya Pak Ulan bilang kalau kamu kabur dari pondok Ini satu lagi siapa? Dikunci nggak? ada lagi yang Oh, nggak dikunci, udah ada. uang saku.
Udah nggak dikunci, duduk sana. Tenang aja, bentuk beres lah. Bentuk beres udah duduk sana. Tetapi saya ikhlaskan ada di dalam pondok pesantren. Karena di santrinya masuk. Apa ternyata? Bisnya masuk lagi. Oh, parkir sini kan bisa santri. Ya. Kalau zaman dulu makannya nasi putihnya Oke, bisa santri area clear. telur ceplok bulatnya dibagi 4. Kalau zaman sekarang makannya enak nggak di pondok? Zaman dulu makan nasinya banyak, sambelnya banyak, tahu 1 dibagi 2. Itu saya alami di Pondok Pesantren Pacul Goam Jombang. Saya ngalami di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Tetapi ternyata di dalam pondok Kak Ulan merasakan, disitulah Kak Ulan diajak untuk menjadi seorang yang tangguh. Terus. Bentar, terus. Kalian tidak sendiri, jangan sedih. Biasa. Ada nih di depan kalian parkir tadi. yang pernah merasakan apa yang kalian Oh, langsung vakum. rasakan. Akhirnya sampai detik ini Nggak muat ya, saya panggung. selalu sempatkan Oh, ya udah, berarti keliling maju ke sana aja seluruh ya. pondok Mundur ya. Ya. untuk saya napatilas. Sebentar. Untuk saya sampaikan kepada kalian Ya, terus, bahwa terus. kalian menjadi Terus, seorang terus. pemimpin masa depan dengan cita-cita. Den. Saya Turun di pengen depan tahu katanya, Den. cita-citanya apa. Yang berani Ya. tunjuk tangan. Oke. Gelap juga dalam ya. Ayo yang berani. Oke, di belakang. Apa? Sini dulu. Apa cita-citanya? Bingung dah. Wow. Cita-citanya presiden. Makanya, Ada lagi. Siapa? Terus. Oh banyak. Oke. Katanya nanti ada yang cita-citanya jadi bapak Ya, yang terus. baik berkeluarga. Tahan. Ini mau ke transisi Jadi Oh, transisinya bukan di situ. Oh, di situ aja katanya. Ya udah. Transisi yang di sana yang Dan dia nanti menjadi pembisnis, Yoi. yang perempuan menjadi presiden. Satu lagi, ayo. mau jadi bos muda, Mau jadi penyanyi. Ada lagi. Yang sebelah sana, apa? Mau jadi apa? Akmil, luar biasa. Oke, sekarang yang perempuan lagi. Oke, tunggu yang depan. Mau jadi apa? Kenalin namanya siapa? Katanya jadi pemimpin masa depan ini loh. Ayo, namanya siapa? Oke. Bisikin Baulan, namanya siapa? Balik lagi. Oh, nggak mau sebut nama, sebut saja Mawar. Oke, apa cita-citanya? Oh, psikolog, luar biasa. Siapa lagi? Langsung BLK di belakang. Aziza Langsung ke belakang udah disiapin tempat. jadi penulis. Kayak ibu saya takut. Oh, yang di depan juga. Cita-citaku. Sekarang kayaknya nggak ada yang pengen jadi dokter. Oh iya, oh ada. Oke sayang. Tunggu sabar. balik ke sana. Mau jadi dokter. Oh, mau jadi dokter. Dokter apa? Untung ada supir dadakan ya, Maesari Bakti. Ya, mundur dulu. Dokter apa? Dokter cinta katanya Mbak. Oh, dokter cinta. Pasiennya banyak nanti. Ayo, siapa lagi? Oke. Apa? Oh, enggak. Kamu kayak mau diapa-apain. Aku lo baik. Apa? Ayo, dari Seoul. Siapa? Polwan.
Ade awas. Mau saya sukses. Masya Allah, luar biasa banget pesantren Cadang Pinggang ini ya. Banyak ternyata cita-citanya. Mau nggak supaya itu terwujud? Ya, lurus Mau terus. atau mau banget? Mau atau mau aja? Ketika Terus. kalian punya Terus. cita-cita Terus. yang kalian Kosong terus. lakukan, tulis Terus. itu di dalam kertas, Masuk kepala aja nggak apa-apa. mulai dari sekarang, Kepalanya yang sebelah dan kiri. bayangkan itu akan terwujud. Ya, terus. Terkadang ada yang tadi bilang, saya mau jadi dokter. Itu pengennya, tetapi hatinya membisiki. Emang bisa? Emang bisa jadi anak IPA? Emang bisa kuliah kedokteran? Berarti kalian harus mensinkronkan antara otak dan ya Allah, pinter-pinter ya di sini tahu semua itu. Kalau cita-cita jangan nanggung karena mimpi itu gerak. Saya mau tahu, emang mimpi bayar? Mimpi mau jadi presiden bayar nggak? Siapa? Dari Cruz ya? Mimpi mau Pagi. jadi polisi Nggak pulang-pulang bayar nggak? Aduh Tapi sih. terkadang kita Siapa di takut depan di nggak sini? kalau nggak terwujud? Itu yang baru datang tadi takutnya? rombongan loh. Ki Kanjeng. Kenapa orang tuanya? Kenapa? Kalau nggak terwujud takutnya apa? Aku pengen tahu dari santri putra. Satu, ayo berdiri. Siapa? Ayo, ya duduk deh. Ayo, kenapa kalau cita-cita itu menurut kalian bisa nggak ya? Terwujud nggak ya? Akhirnya ragu-ragu karena apa? Siapa yang berani jawab? Sebutin nama sama asalnya dari mana. Yes. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar. Saya datang dari Jakarta. Oke, kenapa sih kadang-kadang kita tuh mikir gitu, cita-cita kita itu bakalan terwujud apa enggak? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, kita masih mikir gitu karena kita semua ini masih pelajar. Jadi kita masih ngira-ngira. Bangun. Nah, yang kedua, dari Lampung pengurus Foxy. males ya, males, bener males. Ekonomi sebenarnya masih bisa kita talangi dengan niat kita. Yang penting satu niat, gitu. Ya, sekian. Nanti ingatin ya, tolong difoto yang nanti jawab dari saya 5 orang, nanti saya bawain souvenir dari Istana Kepresidenan. Kalau katanya orang Jawa Timur nyusul ya Rek, nanti saya kirim ke panitianya, tapi dicatat nama-namanya. Oke, itu tadi sudah menjawab. Kadang kita merasa ragu, ada yang bilang saya dengar ekonomi. Tenang, kalian bisa mendapatkannya dengan beasiswa. Pernah dengar nggak? Ada beasiswa perguruan tinggi, ada beasiswa prestasi. Iya. Ini dikasih waktu berapa menit lagi? Itu yang harus kita Iya, ini berapa kejar. menit lagi dikasih? Saya mau tanya dulu deh ke kalian, tadi udah dijawab. Kira-kira kalau menjadi seorang 10 menit. pemimpin masa depan harus apa sih? Siapa yang mau jawab? Dapat hadiah loh nanti, tapi bukan sepeda. Ini belum? Udah di setnya bagaimana? Setnya habis maghrib nih. Oh ada. Cuman yang ngeset paduan suaranya masih. Oh, Sebutkan namanya. itu kemarin tuh belum dibahas. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Al Mustafa dari Indramayu.
ada dua yang dibutuhkan dari seorang pemimpin. tapi nggak mungkin di Satu yaitu rasa tanggung jawab, rasa antara panggung untuk sama disalahkan kepada orang lain, rasa di mana kita selalu disalahkan atas tugas kita. Tapi itu sesuai dengan apa yang kita dapatkan nantinya. Karena di sini pasti memiliki potensi masing-masing. Betul apa betul? Kalian itu cerdas di bidang kalian masing-masing. Maka kembangkanlah bakat kalian masing-masing selagi bernilai positif. Itu pesan dari saya. Keren loh ya, anak pesantrennya udah bisa jawab. Terima kasih ya Fikri ya. Sebetulnya Kak Ulan pengen banget ngobrol lama, tapi satu lagi. Ayo, mau kemana? Ayo. Hah? Mana? Belum mulai acaranya. Yang perempuan ya, yang putri ya. Oke, tadi kita udah ngobrol cita-cita. Kira-kira udah tangkap belum gimana bisa mewujudkannya dengan cara kita bisa memulai membayangkan, menulis, dan merasakannya itu dapat terwujud. Kalian tahu nggak? Waktu saya bekerja di Istana Presiden, di Istana Negara, waktu itu saya mengantar kiai saya dari daerah ke Jakarta. Niat seorang santri adalah takzim ke yainya. Bulan Pak Yai ada di Jakarta, tolong temenin saya di Istana Negara, di Sekretariat Kabinet. Siap Pak Yai, saya temenin. Saya jalan ke dalam istana, lalu saya bilang ke Pak Yai, enak ya kayaknya rasanya kerja di sini. Cuma jalan merasakan aura di Istana Negara dan saya cuma bilang enak ya rasanya kerja sini. Saya nggak tahu caranya gimana. Akhirnya waktu setelah ngantar Pak Kiai, teman Pak Yai ini bilang di Sekretariat Kabinet lagi butuh tim staf khusus Presiden bidang sosial. Lalu saya apply. Kirimlah CV dan alhamdulillah Allah wujudkan itu nggak sampai 1 tahun ketika saya bermimpi dan ketika saya merasakan itu dapat terwujud. Caranya jangan difikirkan, itu udah caranya Gusti Allah. Kalian punya masa depan yang cerah bukan karena orang lain, tapi karena diri sendiri. Ada satu lagi, tadi udah 2 yang dapat souvenir. Nanti satu lagi dari perempuan, 2 ya, biar adil ya. Oke, saya punya 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Ketika kalian mulai gak enak rasanya, mulai galau, kasih tips dong. Kira-kira untuk menghilangkan sifat galau itu apa? Enggak modus. Siapa yang berani mau jawab? Dari perempuan? Dari awal udah ngomong. Ini kan Oke, dari belakang. depan ada nih. Depan, maju. Rokok harus ada bonus. Sini. Beli 10, karena beli 10. Karena jawaban itu ada dalam diri kalian. Dia tadi bilang kalau misalkan nggak ada bonus jangan pasang stand. Bagus sih. Nggak ada bonus nggak pasang stand. Di Bandung. Lanjut itu apa curhat Allah. Ada Mang Oleh. Tepuk tangan dong yang meriah. Anaknya saya tuh. Curhat ke Allah, Allah curhat dong. Gratis nggak curhat ke Allah? Kasih Mang Oleh aja kunci ya, Dek. Kasih Mang Oleh kunci. Kan udah tahu jawabannya, gratis curhat ke Allah. Satu lagi saya mau tanya, kalau kalian lagi masalah galau, ayo maju. Oh nggak mau, mau nggak jawab? Oh nggak, siapa? Oh yang belakang, maju. Sini. Kalau lagi ada masalah galau, takut cita-citanya nggak kewujud, nggak bisa jadi pemimpin masa depan, kira-kira apa yang harus kalian lakukan?
Perkenalkan, nama saya Nur Ali Fatus Azra, saya dari Cirebon. Harus ikhlas aja, tapi kita tuh harus tetap semangat gitu. Gak semua cita-cita harus tercapai. Ada cita-cita lain juga yang kita harus wujudkan. Makasih. Tepuk tangan. Tepuk tangannya dong. Yang kita tangkap di hari ini ada rasa, ada hati, ada ikhlas itu nanti diucapkan atau dirasakan.